Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sobat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Nah, sahabat inovasi, saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah kedatangan seorang peneliti inovatif nih. Beliau berasal dari Pusat Riset Agroindustri, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau dengan kata lain adalah BRIN. Beliau adalah Bapak Dr. Nasruddin ST MSI. Baik Bapak, ini kan inovasinya mengenai ban busa padat kursi roda ya Pak ya? Iya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Nah Pak, sebelumnya nih Pak, kita masuk ke dalam inti dari inovasi ini ya Pak ya. Apa sih Pak yang melatar belakangi dari inovasi ini? Silakan. Terima kasih, Bu. Sebetulnya sangat sederhana saja, Bu. Kita adalah negara artinya yang banyak menghasilkan sumber daya alam, laut, udara, laut, kemudian hasil perkebunan, kemudian banyak macam namanya. Hasil tersebut, hasil sumber daya alam yang kita ada tuh kebanyakan dijual dalam bentuk bahan setengah jadi. Oke. Ya kan, bahan baku. Nah, itu kan tidak memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara kita. Di sisi lain kita banyak mengimpor, jadi kita artinya mengekspor bahan baku, kemudian bahan baku diolah dari pihak luar negeri, kemudian kita beli kembali dalam harga yang mahal. Padahal artinya kita berpikir ke depan, artinya sebenarnya sudah berpikir kita bagaimana mengoptimalkan artinya bahan baku yang kita punya, selanjutnya kita olah menjadi produk jadi sehingga akan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dan akan menciptakan tenaga kerja. Di samping itu harga kita, bahan baku kita tidak dipermainkan oleh luar negeri. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, jadi sahabat inovasi tentunya seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu pada umumnya mengirimkan bahan mentah ya Pak ya. Kebanyakan ya. Kebanyakan mengirimkan bahan mentah, nanti kita beli produk jadinya ya Pak ya. Iya. Jadi tentunya sangat sayang sekali nih bagaimana kalau kita sendiri yang memproduksi dari produk tersebut ya Pak ya. Betul Pak ya. Baik nih Pak, ini manfaat yang ingin didapat nih Pak dari pengembangan inovasi yang Bapak buat ini. Sederhana saja Bu, di situ kita melakukan inovasi pengembangan karet alam untuk ban busa padat yang digunakan antara lain untuk kursi roda pasien, kemudian untuk yang dorong-dorongan itu untuk sepeda anak-anak itu kan dari. Nah, ban busa padat ini sebetulnya itu banyak kita impor dari luar negeri. Ya, bahan baku yang biasa digunakan di luar negeri itu dari bahan poliuretan. Poliuretan kan dari turunan minyak bumi. Di sisi lain minyak bumi itu akan habis. Nah, kelemahan bahan busa padat impor itu karena dia terbuat dari bahan poliuretan itu sudah sekian tahun berdasarkan hasil pengamatan dia akan mengalami keretakan. Di bannya Bu ya, akan mengalami keretakan ya, kemudian retakan lebih banyak, kemudian setelah itu lama-kelamaan nanti akibat ada keretakan karena pengaruh daripada ozon, karena ada pengaruh dari ozon ya, nah lama-kelamaan dan selain pengaruh dari ozon juga ada tekanan yang beban karena yang mendudukinya itu misalnya ada yang duduk misalnya 80 kilo, 70 kilo kan berpengaruh yang menyebabkan terjadi keretakan tersebut. Nah, akibatnya dia akan cepat mengalami kerusakan tidak sampai 2 tahun dan ban tersebut selanjutnya akan rapuh. Hilang begitu saja, kan rapuh, rusak dia sama kayak seperti tepung yang biasanya kita amati, sama seperti tepung rusak dan itu tidak bisa dipakai lagi. Jadi artinya menyikapi permasalahan tersebut karena itu masih impor dan dari bahan baku yang tidak terbarukan, kita kan adalah negara penghasil karya alam. Betul. Terbesar kedua dunia setelah Thailand. Produksi karya alam kita kurang lebih 3,1 sampai 3,2 juta ton per tahun. 80% karya alam itu kita impor. Kita ekspor dalam bentuk bahan baku yang tidak memberikan manfaat. Di sisi lain, kita tidak bisa mengendalikan harga karya alam dunia. Karena karya alam itu dikendalikan oleh Sikom,
kemudian dari pasar Tikom Jepang, dan dari pasar-pasar Eropa. Nah, artinya sampai saat ini karet alam kita tuh harganya tidak lebih dari 10.000. Oke. Paling 9.800, 9.000, paling tinggi 9.800. Nah, artinya dengan menjual karet alam dalam bentuk bahan baku, karena kita tidak bisa mengendalikan harga karet alam dunia, ya kasihan dengan petani kita. Betul. Setiap hari saya perhatikan pengamat seperti itu. Di sisi lain, petani kita juga bertanya kepada, artinya ada ini Bu, ada pasaran karet itu ya, pasaran karet itu, dia bertanya berapa harga karet. Padahal sebagusnya pertanyaan itu bagaimana mengolah karet. Artinya jangan kita berapa harga karet yang kita jual, ya sebagai pemaham, tetapi bagaimana karet yang kita hasilkan ini kita produksi sehingga menghasilkan dampak, artinya ekonomi yang lebih besar, mendapatkan nilai tambah bagi petani, mendapatkan tenaga kerja. Itu yang harus kita pikirkan, Bu. Betul. Nah, di sisi itu kita juga ada teman industri, Bu, namanya PT Sima Prima Utama, produksi alat kesehatan, yang selama ini dia mengalami permasalahan, dia impor ban dari bahan poliuretan. Tadi sudah disampaikan, ban tersebut mulai mengalami kerusakan, kemudian ini namanya mudah mengalami kehancuran. Nah, kita terpikir kenapa tidak kita buat dari karet alam, kan begitu. Betul. Nah, jadi artinya kita secara bersama-sama dimulai penelitian ini, Bu, sebetulnya dari pada saat saya jadi peneliti di Balai Riset dan Industri Palembang, Bu. Karena ada peraturan kita beriin, Bu. Nah, artinya sejak tanggal itu kita bulan 2020-an, Bu ya, 2020-an kita mulai mengembangkan karet alam untuk ban busa padat. Keunggulan daripada ban busa padat dari karet alam ini beda dengan dari ban, artinya berbahan poliuretan. Kalau dari bahan poliuretan itu dia tidak elastis keras, Bu. Oke. Ya, tapi kalau dari karet alam dia enak. Dia ada elastis karena kan karet alam sifatnya elastis dibandingkan dengan dari bahan, artinya sintetis, Bu. Seperti itu, dia elastis, artinya enak. Kemudian dia tidak mudah mengalami keretakan. Tersebut karena karet alam kita tambahkan anti ozon. Sehingga ketika mendapat serangan dari ozon, dari cuaca yang ekstrim, dia akan lebih tahan dibandingkan dengan sebetulnya karet poliuretan juga dikasih juga anti ozonnya juga, tetapi dia lebih mudah retak pada kenyataannya. Tetapi kalau karet alam, alhamdulillah, Bu, sampai 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai kursinya rusak pun itu bisa digunakan. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya sahabat inovasi ini luar biasa sekali ya, karena pertama bahan bakunya milik kita sendiri ya Pak ya. Ya, Lalu betul. kemudian selain menghasilkan suatu produk yang memang inovatif, Ya. yang bisa digunakan, juga bisa mengangkat nih petani karet ya Pak ya. Betul, Jadi ya. memang dari satu inovasi bisa menghasilkan beberapa keuntungan. Ini luar biasa sekali nih narasumber kita. Nah Pak, saya penasaran tuh, kalau kan tadi sudah banyak kelebihannya ya Pak ya, Ya. dari elastis, dimana kan kalau misalnya dia keras mungkin lebih terasa Betul. getarannya itu ya Pak ya, kalau sedang didorong atau ada batu atau ada apa ya Pak ya, Iya, jadi betul. bisa terasa sekali. Nah Pak, proses dalam pembuatannya ini sulit atau bagaimana Pak? Sebetulnya itu tidak ada masalah, Bu, gampang, Bu. Sama seperti bahan baku karet yang lainnya, karet alam, ya. Kemudian kita tambahkan bahan aditif. Nah, jadi perlu saya sampaikan juga di sini bahwa dalam membuat, artinya kursi roda itu, artinya dia hampir 96% itu bahan baku lokal. Oke. Artinya tidak ketergantungan, makanya disebutkan sebagai subsidi impor. Nah, sisanya baru bahan impor. Bahan impor itu seperti antioksidan memang kita tidak bisa buat, Bu. Kemudian bahan pencepat, akseleratornya juga kita tidak bisa. Itu yang kalau filenya kita banyak. Jadi artinya membuatnya sangat mudah, di samping arti ketersediaan bahan bakunya juga cukup banyak, sekitar 96% lokal. Dia cuman karet alam digiling di oven mill, Bu. Sebetulnya oven mill itu gampang dibuatnya, Bu. Artinya bengkel-bengkel kita bisa tidak usah mengimpor dari luar negeri, Bu. Gampang. Kemudian kita butuh molding juga bisa dibuat di dalam negeri, kan tidak ada masalah itu. Apalagi kalau seandainya ada CSR yang membantu, artinya UKM kita, Bu, ya. Memanfaatkan dana CSR dari UKM untuk membuatkan semacam oven mill ya, sebagai untuk ngiling karet alam, untuk buat kompon ya.
Kemudian setelah jadi kompon kita ini Bu, kita apa namanya, cetakan, molding ya, kita buat juga, harga juga tidak seberapa. Kemudian ini jadi kompon tadi dimasukkan dalam cetakan, Mhm. kemudian, kita panaskan Bu, panaskan menggunakan, apa namanya, hydraulic press. Mhm. Panas untuk terjadinya, kompon ketika dipanaskan dia akan terjadi vulkanisasi yang membentuk vulkanisat karet ban tadi Bu. Mhm. Sangat sederhana sekali Bu, itu kira-kira. Tetapi untuk membuat vulkanisat alat press itu yang kita Mhm. gunakan itu sama seperti artinya, pada tampal ban yang ada apa, di bawahnya api Mhm. ya, di atasnya, kita taruh molding di atas api tersebut ada cetakan itu seperti Mhm. tampal ban itu kita panaskan, tapi memang kelemahannya kita harus bolak-balik. Oke. Itu aja sederhana Bu, artinya setiap orang Sederhana. bisa membuatnya. Nah, sobat inovasi mungkin nih ada yang ide-ide bisnis ya Pak ya, karena kan Iya, ini hampir semua bahan 96% iya, tadi adalah bahan-bahan lokal. Mungkin ada petani-petani yang karena supaya tidak ketergantungan harga tadi ya Pak betul betul ya, ya. jadi bisa menciptakan, suatu inovasi yang berbahan lokal nih seperti yang dilakukan oleh Pak Iya, Nas ataupun bisa kolaborasi nih Pak ya, mungkin nanti betul ya, bisa itu kata kuncinya. meninggalkan komen nih di link YouTube kita nanti yang ingin tahu lebih banyak nih mengenai, Iya, ban busa padat, kursi roda sebagai substitut impor ya Pak ya? iya susu Tapi yang impor. impor tadi cuman sedikit Pak ya Iya, sebenarnya ya Pak ya? bahan-bahan untuk buat itu ya, 4% Mhm. paling lebih, Nah, paling 4%. Jadi ini impor. tentunya, eee, merupakan suatu peluang usaha yang sangat bagus nih sahabat inovasi. Nah Pak, tadi kan kelebihannya pertama sudah elastis, bahan Hmm, bakunya dari lokal, kemudian dari segi harga bagaimana nih Pak? iya, dalam kita artinya suatu produksi Bu, itu dijual di Mhm. pasar, pertama Mhm. kita intip dulu Bu. Kita Mhm. mau misalnya kayak ban busa padat Bu ya, Betul. artinya kita intip dulu berapa harga ban yang ada di luar Bu. Mhm. Nah dari situ kita mainkan formulanya Bu. Betul. Ketika, ke dalam pembelian kita mainkan formula sehingga dia, mendapatkan harga di bawah harga pasar. Mhm. Kalau saya lihat di apa namanya, di Shopee kemudian di mana, di Alibaba dan di internet itu Bu ya, Mhm. itu harga ban itu Bu kira-kira Bu, saya lihat bervariasi. Ada yang 75.000. Mhm. Ada yang 95.000, Mhm. ada yang 120.000. Mhm. Nah, karena kita artinya menggunakan bahan lokal yang banyak tersedia di Indonesia, artinya karet alam yang kita gunakan itu sekitar, 50% Bu, Mhm. 50% sampai 55% ya. Harganya setelah kita hitung harga bahan ini Bu ya, harga bahan itu, 17 sampai 18.000 Bu untuk Mhm. satu piece, 17 Mhm. sampai 18.000 Bu ya, 17.000. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa biaya produksi segala macam dan tenaga kerja, biaya promosi itu, Mhm. nah kita bisa berjual ya harganya ya paling, kalau 17.000 kita bisa menjual 25.000 atau 30.000 Mhm. Satu ban itu ya Pak ya? serban. Atau ya kalau mau 25.000 juga bisa kita jual kalau untuk partai besar, kan artinya Mhm. Betul. kalau partai besar itu banyak keuntungan di situ. Betul. Mhm. Kadang-kadang, kita tidak mengetahui ban ini siapa saja yang memakainya. Mhm. Seperti saya juga bingung, Bu. Ban ini sebetulnya siapa saja yang memakainya. Tetapi di antara kebingungan kita itu, bahan-bahan impor itu banyak Mhm. masuk ke Indonesia. Kita selalu Oke. dalam kebingungan, padahal, rakyat Indonesia ini lebih dari 230 juta, jiwa, sorry Mhm. 270 juta jiwa, Bu, ya. Mhm. Nah, katakanlah 10% saja, Bu, dari 270 juta jiwa itu yang menggunakan kursi roda. Kan Kursi banyak roda. pasarnya di Indonesia. Betul. Artinya peluang Kursi pasarnya sangat besar, Bu. mhm. Seperti itu. Bentuknya kolaborasi tadi, Bu, seperti Ibu yang katakan. Betul, tentunya suatu inovasi, untuk komersialisasinya ya, Pak, ya, Iya, tentunya dibutuhkan suatu kolaborasi nih sahabat inovasi. Nah, Pak, saya penasaran tadi kan tentunya dari 75 kita ambillah harga yang paling rendah ya, Pak, ya, di antara pasaran ya tadi ya, 60.000 lah kira-kira. dengan nah 60.000 dengan 25.000 kan jauh Iya, sekali ya, Pak, ya, unggul bisa kita, Bu. 3 kali lipat kita sudah Iya, mendapatkan keuntungan. harganya ya, Pak, Iya ya. iya. Jadi tentunya ini peluang yang sangat besar nih sahabat inovasi. Pak, kalau dari cerita Bapak tadi ini, Pak, hambatannya apa sih, Pak? Sebetulnya, Bu, begini, Bu, mohon maaf ya, orang kita ini kadang-kadang hambatannya itu bagaimana memulainya, Bu. Oke, Ya, mhm, kemudian yang kedua pasarnya, Bu. mhm, Setelah pasarnya bagaimana memasarkannya, mhm, siapa penggunanya. mhm, Sebetulnya, kalau membuat ban kursi roda pasien ini, Bu, ya, itu tidak hanya digunakan untuk, kursi roda pasien, Bu. mhm, Untuk sepeda anak-anak, untuk yang apa namanya, untuk ngangkat sampah itu kan mhm, banyak seperti itu, artinya untuk forklift juga bisa kita gunakan, Bu, artinya mhm, banyak lain, Bu. Nah, artinya permasalahan yang utama itu memulai, Bu. Nah, oke, artinya itu butuh dukungan dari artinya, stakeholder terkait.
Artinya mohon maaf, siapa berbuat apa. Betul. Terjadi sinergi di situ, Bu. Betul. Sangat sederhana sekali. Kalau kita artinya saya tidak bisa, harganya mahal. Besok juga kita berpikir yang sama, 1 tahun habis. Kemudian besok lagi kita berpikir lagi bagaimana memulai. Akhirnya kita berpikir seperti itu, produk-produk impor banyak masuk ke Indonesia, kita jadi penonton dan artinya tidak. Tentunya sayang sekali ya Pak Iya. ya. Jadi sahabat inovasi tentunya dengan satu inovasi ini bisa membahas atau menjadi solusi dari beberapa permasalahan Betul, ya Pak ya. iya. Permasalahan karena harga karet alam yang rendah tadi, lalu kemudian tentunya bisa meningkatkan perekonomian petani juga, Betul, iya. lalu menambah tentunya lapangan usaha, bisa membentuk UKM-UKM baru ya Pak ya, Betul, iya. dalam membina industri ban busa padat tadi. Iya. Lalu kemudian tentunya juga mungkin bisa mendatangkan investor-investor bahkan ya Pak ya dari luar ya Pak ya, Bisa, Bu, yang iya. ingin berkolaborasi dalam membuat inovasi ban busa padat tersebut nih sahabat inovasi. Dan tentunya di sini kan tadi dari harga sudah cukup sangat murah sih kalau menurut saya ya Betul, Pak ya. betul, ya, murah Nah Pak, sekali. kalau dari standarnya sendiri seperti apa Pak? Apakah sama atau melebihi dari standar si ban luar nih Pak? Ya. Seperti apa yang kita sampaikan pertama tadi, Bu ya. Sebetulnya standar untuk ban busa padat itu sendiri belum ada, Bu ya. Belum ada ya. Sebetulnya hal itu tidak ada masalah, Bu. Artinya kita lihat ban busa padat yang ada ya, kita lakukan pengujian. Seperti abrasi, ketahanan abrasi, abrasi itu ketika ban itu dipakai terjadi gesekan di permukaan itu dengan apa namanya yang dilalui, Bu. Nah, itu kita uji juga abrasi dengan abrasi tester, Bu. Berapa abrasinya? Misalnya abrasinya 10 atau 20 ini, Bu ya, sentimeter kubik, Bu ya. Itu kita uji. Kemudian kita lakukan juga pengujian seperti tadi ketahanan aging, ketahanan aging terhadap ozon ya. Nah, kalau ban busa padat yang diimpor 1 tahun dia mulai mengalami keretakan. Kayak ini, Bu, seperti kalau boleh saya sampaikan, Bu, kita umpamakan sebagai ilustrasi teori Habibi, crack. Habibi kan mulai dari apa namanya dibuat pesawat darat kan ada crack itu, Bu ya. Nah, crack itu akan lama-lama membesar, Bu. Karena ada beban ya. Nah, ban juga karena dia mengalami artinya titik sedikit, kemudian lama-lama karena beban dipakai setiap hari, dia akan mengalami keretakan. Nah, itu 1 tahun dia sudah mengalami keretakan. Dan kita juga lihat, Bu, kita lakukan pengujian juga dengan beban yang 10 kilo kan ada simulasinya di PT Simak itu. Nah, ketahanan beban itu seperti apa? Nah, ban yang kita gunakan ini alhamdulillah sampai usia 3 tahun 4 tahun karena dari alamnya tidak mengalami keretakan, tahan terhadap ozon. Itu, Bu, artinya kita sederhana saja, artinya parameter apa yang berpengaruh langsung terhadap ban tersebut. Itu saja, misalnya ketahanan elastisitas, kemudian keretakan. Jadi tentunya secara tidak langsung bahwa kualitasnya ini sudah di atas rata-rata kualitas ban impor ya Pak, dengan beberapa ujian sudah dilakukan tadi tentunya ya Pak ya. Nah, baik Pak Nas, mungkin ini sahabat inovasi sudah penasaran ya Pak ya. Ini sudah dijual belikan belum Pak? Sekarang kita baru mulai produksi, Bu. Iya, mulai produksi ya, dari kemarin sudah kita uji cobakan, Bu. Kemudian kita insya Allah artinya pasarnya sudah ada. Pasarnya sudah ada. Kata kunci sederhana saja, Bu. Artinya bagaimana kita membuat link, membuat kerjasama dengan adanya pengguna. Misalnya untuk ban kita buat link kerjasama dengan artinya dengan alat-alat kesehatan. Kemudian buat link dengan pengrajin yang membuatnya dorongan untuk apa namanya untuk sampah itu, Bu ya, yang roda 3 tuh ya. Nah, kemudian yang membuat artinya sepeda. Nah, ini kita sudah mulai dibuat, insya Allah sudah mulai produksi, Bu. Seperti itu. Baik, nih sahabat inovasi. Jadi kita masih menunggu dulu nih. Bagi yang sudah tidak sabar ingin membeli nih Pak, mungkin kan ada beberapa yang sudah punya kursi roda, namun bannya sudah rusak, mungkin bisa diganti sebagai spare part juga bisa nih Pak. Bisa, iya. Diperjualbelikan sebagai spare part nih. Sudah, Bu, saya tambahkan. Itu sudah bisa dibeli, Bu, sekarang, Bu. Oh, sudah siap, sudah ready ya. Ya, bisa didapatkan di mana nih Pak? Di ini, Bu, untuk saat ini yang memproduksinya PT Sima Prima Utama Palembang, Bu. Baik nih sahabat inovasi. Kalau ada yang penasaran atau ingin membeli nih bisa nanti langsung tuliskan komen di link YouTube kita, nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Nas dan tim tentunya ya Pak ya. Baik nih Pak Nas, mungkin terakhir ada ucapan terima kasih nih Pak kepada pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi ini Pak, silakan. Oke. Terima kasih kepada semua pihak, terutama
kepada Kepala Balai Riset dan Standarisasi Industri Palembang pada saat saya masih sebagai peneliti di sana, kemudian kepada PT Sima Prima Utama juga sebagai kerjasama kita dari industri artinya alat-alat kesehatan, dan juga saya ucapkan terima kasih juga Bu kepada Kepala Pusat Riset Agroindustri Badan Riset dan Inovasi Nasional Bu yang mensupport kita Bu untuk melakukan sinergi dan kerjasama penelitian Bu. Artinya dari semua artinya para pemangku kepentingan tersebut artinya sampai saat ini masih tetap eksis membantu kita, mendorong kita supaya lebih mengembangkan artinya bahan-bahan yang kita selama ini impor yang bisa kerjakan, kenapa tidak lakukan seperti itu Bu. Artinya kita mengupayakan substitusi impor dengan menjalin link dengan industri maupun dengan stakeholder yang lainnya seperti itu Bu. Itu terima kasih kita Bu. Baik nih, kalau gitu kita juga terima kasih nih kepada Pak Anas yang sudah hadir di sini untuk sharing inovasinya ya Pak. Kita tunggu nih Pak inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi nih. Nah sahabat inovasi tentunya nih jika ada pertanyaan seputar inovasi pengembangan karet alam untuk ban busa padat kursi roda pasien sebagai substitusi impor nih bisa langsung tuliskan nih, nanti akan dijawab oleh Pak Anas dan tim. Dan tentunya sahabat inovasi belajar dari Pak Nasruddin nih bahwa setiap inovasi tentunya bisa kita hasilkan dengan melihat permasalahan apa yang ada di sekitar kita ya Pak ya. Dan tentunya sebagai peneliti juga ini kalau dalam membuat sesuatu itu tidak hanya selesai setelah dibukukan saja ya Pak, tentunya bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, apalagi dapat meningkatkan atau memiliki nilai ekonominya nih tentunya. Baik nih sahabat inovasi, dalam berinovasi tentunya tidak perlu khawatir. Ingat kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.